Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Mas Wahid 21 dimanapun berada, saya doain sehat selalu ya. Nggak bosan-bosannya saya doain semoga urusannya lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Pokoknya dilancarkan semua urusannya. Amin, Allahumma amin. Jadi pada malam hari ini kita masih mau bahas tentang spiritual nih teman-teman ya. Karena spiritual nggak ada habisnya kalau untuk dibahas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video saya ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada edukasi ataupun pembelajaran ataupun pengalaman yang saya ceritain ya, mudah-mudahan bisa buat sahabat semuanya nyaman begitu ya. Dan kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf juga gitu ya. Kira kita ini mau ngobrolin apa ini Mas? Ini Mas, mau tanya ini tentang benda-benda pusaka itu kayak mana reaksinya gitu. Reaksi benda pusaka seperti itu ya? Iya. Maksudnya dalam kata reaksi ini apa pandangan saya tentang benda pusaka atau khasiat benda pusaka atau pandangan seperti itu? Iya. Maksudnya penilaian saya tentang benda pusaka seperti itu ya. Karena kalau reaksi itu reaksi dengan pandangan saya tentang benda pusaka itu kan udah berbeda ya Mas. Jadi kalau untuk pandangan saya tentang benda pusaka apapun itu bentuknya ya, memang saya pribadi saya suka yang namanya benda pusaka. Itu jujur saya akui, saya suka yang namanya benda pusaka karena saya suka koleksi ya. Saya suka koleksi yang namanya benda pusaka karena unik, antik, dan itu adalah warisan budaya leluhur ya, dan seperti itu. Dan ya biasanya setiap benda pusaka itu kegunaannya masing-masing. Setelah itu pamornya juga berbeda, dan setiap bentuk, setiap gini maksudnya, setiap benda pusaka itu memang bentuknya sangat menarik gitu. Makanya saya tertarik untuk koleksi benda-benda pusaka seperti itu. Walaupun di sekeliling saya ini tidak ada benda pusaka, tapi ada pusaka juga yang saya koleksi seperti itu ya. Walaupun belum pernah saya tunjukkan untuk sahabat Mas Wahid 21 ya, tapi lain kali nanti bisa saya tunjukkan seperti itu. Dan saya kalau untuk benda pusaka itu Mas ya, tidak begitu saya istimewakan seperti itu ya. Maksudnya dalam arti kata tidak saya istimewakan tuh enggak saya mandiin kembang, enggak saya, pokoknya ya saya buat biasa gitu aja Mas. Ya, saya letakkan aja kadang di dinding-dinding gitu ya. Jadi enggak saya istimewakan mandiin kembang lah, ataupun saya ritual, ataupun pokoknya nggak yang macam-macam gitulah. Nah intinya saya itu hanya untuk
koleksi ya, saya suka koleksi itu benda-benda pusaka. Tapi kalau sahabat Mas Y21 dimanapun berada, kalau memiliki benda pusaka itu ya memang sih tiap orang itu kan beda-beda Mas ya. Beda-beda itu kalau saya memang kalau yang namanya benda pusaka itu nggak saya rawat gitu ya. Cuman saya suka simpan gitu. Nanti saya lihat, nanti saya simpan lagi seperti itu. Tapi kalau memang sahabat Mas Y21 itu mau rawat, mau cuci atau dikasih, biasanya juga dikasih minyak itu, ada minyaknya gitu ya. Itu sih terserah gitu ya, karena orang kan masing-masing. Karena ada juga yang merawat benda pusaka itu memang dibuat spesial, itu ada juga. Itu kan namanya kesukaan orang kan ya beda gitu ya. Kalau saya enggak. Kita harus kita lestarikan budaya leluhur gitu. Jangan kita pandang benda pusaka itu harus kita, maksudnya kita pandang itu ini syirik, ini musyrik, ini ya nggak boleh kita terlalu mengarah ke situ ya. Walaupun ada juga kadang orang yang berpendapat seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya sih intinya saya tuh menjaga warisan leluhur saya gitu. Karena leluhur itu dia nggak mungkin salah, dia kasih untuk anak cucunya gitu. Dia juga udah pikirkan, semuanya itu sudah dipikirkan oleh leluhur. Jadi dia itu nggak mungkin salah lah kalau perkiraan saya seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau ditanya Mas? Ini Mas mau tanya lagi nih Mas tentang benda pusaka. Apakah benda pusaka itu bisa untuk jaga diri atau bisa mengobati? Berarti itu kegunaannya atau Ya, kegunaannya. Ya, jadi begini ya teman-teman. Jadi yang namanya benda pusaka itu biasanya itu pada umumnya dia itu berkodam. Benda pusaka itu berkodam. Ada sesosok jin yang mendiami benda tersebut, seperti itu ya. Jadi tapi setiap benda pusaka itu kegunaannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa satu benda pusaka itu kita jadikan dia untuk pengobatan, dia untuk itu nggak bisa. Jadi dia tuh kegunaannya ada masing-masing, nggak bisa kita rangkap jadi satu di situ. Itu setahu saya seperti itu gitu. Karena dia itu benda pusaka tadi berkodam, ya kan, berkodam. Itulah. Jadi kalau saya butuh benda pusaka untuk bantu saya gitu kan, ya saya pakai. Terkadang untuk pengobatan saya pakai, untuk perlindungan diri, entah saya mau keluar rumah atau ada urusan di luar kan, itu saya pakai. Ya namanya dia berkodam, dia teman saya, ya apa salahnya kalau saya minta bantuan sama beliau kan, seperti itu. Nah, ini lagi Mas tanya, apa benda-benda pusaka itu apa kita kasih makan? Maksudnya apa dia minta makan apa gimana gitu benda-benda pusaka itu? Ya. Kalau udah itu kan berarti
begini ya, itu bisa dibilang larinya maksudnya itu ke sesajen jadi seperti itu ya Mas. Kalau walaupun kita bilang kasih makan ya gitu ya, tapi kalau saya pribadi enggak pernah saya apa-apain. Itu tadi yang awal tadi saya bilang ya, nggak pernah saya mandiin kembang kan gitu, nggak pernah saya, pokoknya nggak ada yang saya istimewakan gitu. Karena saya itu harus ngomong ke beliau, intinya kodam yang ada dalam pusaka tadi, kalau kamu mau bantu saya, kamu mau dampingin saya, kamu nggak usah minta yang aneh-aneh. Kalau kamu minta yang aneh-aneh, saya nggak sanggup. Nah, seperti itu. Kalau kamu mau silakan, nggak mau ya cari lain kan gitu. Nggak pernah itu, kalau saya nggak pernah kasih yang gituan gitu. Karena kalau satu kali nanti kita kasih, ke depan dia minta lagi, jadinya ngerepotinnya gitu ya. Baik, buat sahabat Mas Y21, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.